Kalau biasa bohong, mimpinya pun juga bohong. Jadi kalau seandainya kita itu dapat mimpi yang baik, kalau seandainya kita itu jujur terus, itu mimpi memberi kabar gembira. Tapi kalau kita itu terbiasa untuk dusta, mimpinya pun juga dusta. Dilihat daripada ucapannya. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali daripada pembacaan kitab Is'af Talibur Ridha Khalaq fi Bayani Makarimul Akhlaq karya Murabbi Ruhina Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, sampai Ad-Darsul Ashir, pelajaran ke-10 tentang As-Sidqu fil Amal, jujur di dalam beramal. Kemarin sudah kita bahas tentang jujur di dalam ucapan. Maka kemudian setelah itu beliau menjelaskan tentang jujur di dalam beramal atau jujur di dalam bersikap. Ya, kemarin beliau sudah menjelaskan kalau seandainya seseorang itu ngajari anaknya itu untuk jujur, tapi dia sendiri malah bersikap bohong, maka hancur semua ajaran yang sudah ditanamkan untuk anak kecil tersebut. Beliau di sini menjelaskan tentang jujur di dalam beramal atau jujur di dalam bersikap. Beliau menjelaskan bahwasanya kita sudah membahas di kesempatan sebelumnya tentang jujur di dalam berbicara dan di dalam ucapan. Dan sesungguhnya itu adalah sesuatu yang penting yang perlu diperhatikan di kehidupan seorang muslim. Dan wajib bagi setiap seorang muslim untuk mendidik keluarganya, untuk mengajari mereka bahwasanya selamat itu ada pada kejujuran. Kemarin beliau sudah mengingatkan kalau seandainya seseorang itu menganggap bahwasanya keselamatan itu ada pada bohong, maka setelah itu dia biasanya bakal mendapatkan jalan buntu atau mendapatkan kehancuran, dan biasanya itu cepat. Ya, maka beliau mengulangi lagi, harus diajarkan kepada keluarga bahwasanya selamatnya kita di dunia ini adalah dengan kita itu berusaha untuk jujur. Wa annahu yaqtadi fi dzalika bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika dia itu jujur maka dia itu patut berbangga. Kenapa? Karena dia ngikuti Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam yang beliau tidak pernah berbohong meskipun cuma sekali, sallallahu alaihi wasallam. Wa yatakhallasu min afatin nifaq. Ketika seorang jujur maka dia sudah membersihkan dirinya daripada penyakit nifak, munafik. Karena salah satu sifatnya apa? Kalau berbicara dia berdusta. Dan ketika seseorang itu dia jujur, maka sudah pasti nampak pengaruh jujur tersebut di seluruh anggota badannya yang lain. Dan juga nampak hasil daripada kejujuran itu di setiap sikap-sikapnya di kehidupan dunia ini. Jadi kalau seandainya orang itu sudah jujur lisannya, biasanya nampak pengaruhnya di anggota badan yang lain. Sehingga kemarin sudah dijelaskan oleh beliau bahwasanya setiap hari anggota badan itu mengatakan kepada lisan, wahai lisan, kalau seandainya kamu itu lurus, kami akan lurus semuanya. Tapi kalau seandainya kamu bengkok, maka kami pun juga akan bengkok. Kalau kamu jujur, kami bakal lurus. Kalau seandainya kamu berdusta, maka anggota badan pun juga akan berdusta. Sehingga jujurnya dia di dalam berbicara itu akan memiliki sambungan dengan jujur di dalam beramal atau bersikap. Artinya kata beliau, barang siapa yang dia itu betul-betul menjaga ucapannya sehingga dia tidak berbicara kecuali dengan jujur, maka dia sudah naik ke tingkatan yang lebih tinggi, sehingga dia pun jujur di dalam bersikap. Bahkan dia naik tingkatan lebih tinggi lagi, niatnya pun dia jujur.
Ketika dia itu berniat, maka niatnya itu sungguh-sungguh hatta yasil ila maratibis siddiqiyah. Ketika sudah sampai tingkatan niatnya itu tidak pernah berbohong, sehingga niatnya itu selalu dikerjakan ya, sesuai dengan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma niat toh habis itu tidak ada amal, tapi kalau sudah niat dia dikerjakan. Kalau sudah naik tingkatan seperti itu, maka dia sudah naik ke tingkatan sampai ke tingkatan siddiqiyah. Siddiqiyah itu apa? Siddiqiyatul kubra itu tingkatan di bawah kenabian. Kata beliau, kalau mau sampai ke tingkatan itu yang sangat tinggi, awal mulanya apa? Jujur. Awal mulanya ucapan kita ini harus betul-betul kita jaga sehingga tidak bohong. Kalau sudah jujur, amalnya ikut jujur. Naik lagi niatnya jujur, maka sampai sama Allah Subhanahu wa taala dicatat dia termasuk orang yang mencapai maqam as-siddiq. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hadisnya ini hadis sahih, wala yazalur rajulu yasduq wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Dan seseorang terbiasa untuk mengucapkan jujur dan dia berusaha untuk jujur, berhati-hati sehingga dia tidak berucap kecuali jujur, hatta ghayahnya apa? Sampai dia itu dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia termasuk siddiq, orang yang benar-benar jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini makomnya apa? Makomnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, begitu juga Siti Maryam, ibunya Sayyidina Isa alaihi salatu wassalam, disebutkan di dalam Al-Quran wa ummuhu siddiqah, dan ibunya adalah siddiqah. Itu adalah kedudukan di bawah Nabi. Jadi kedudukan yang paling puncak apa? Siddiqiyatul kubra. Orang kalau sudah sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sumbernya dari berbicara jujur. Sehingga yang namanya jujur di dalam bersikap itu adalah buah hasil daripada jujur di dalam berbicara. Artinya kalau seandainya seorang itu sudah sering dustanya, sering bohongnya, biasanya amalnya pun juga bohong. Jadi kalau mau betul-betul amalnya itu sungguh-sungguh, maka harus diperhatikan daripada ucapannya. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mimpi itu menjadi kabar gembira selama apa? Selama orang tersebut terbiasa untuk berkata jujur. Kalau biasa bohong, mimpinya pun juga bohong. Jadi kalau seandainya kita itu dapat mimpi yang baik, kalau seandainya kita itu jujur terus, itu mimpi memberi kabar gembira. Tapi kalau kita itu terbiasa untuk dusta, mimpinya pun juga dusta. Dilihat daripada ucapannya. Kemudian beliau menjelaskan tentang makna sidq fil amal, arti daripada jujur di dalam beramal. Beliau mengatakan yang namanya jujur di dalam beramal adalah seorang yang mengamalkan satu amalan, dia tidak mengamalkan amal tersebut kecuali murni karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya apa? Jujur di dalam beramal. Tidak punya niat kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Wa an yuhsinahu, kemudian kalau sudah beramal dia itu memperbaiki amalnya. Wa yutqinahu, kemudian itqan, artinya apa? Dia betul-betul melaksanakan amalnya itu dengan yang terbaik. Istilahnya sudah sampai pro. Jadi kalau seandainya dia nekuni satu bidang, dia tidak menekuni kecuali sampai dia menjadi apa? Profesional di dalam bidangnya. Itu yang namanya itqan. Dia itu beramal satu amalan, maka dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk amal tersebut. Ini yang namanya jujur di dalam beramal. Jadi kalau dari level awal aja khalisan liwajhillah itu sudah angel. Murni karena Allah Subhanahu wa taala itu sudah sulit. Tidak beramal kecuali karena Allah Subhanahu wa taala.
Kalau seandainya seseorang itu jujur di dalam beramal, maka amalnya selalu ihsan, selalu baik, dan biasanya dia selalu mengerjakan sesuai dengan amal tersebut, sesuai dengan apa? Sesuai dengan syarat dan rukun daripada amal tersebut. Dan juga pasti dia itu ikhlas kalau sudah jujur. Sebagaimana jujur itu ada di dalam ucapan, begitu pula jujur pun ada di dalam beramal. Kemudian beliau menjelaskan contohnya ini, orang-orang yang tidak jujur di dalam beramal. Berapa banyak orang yang jujur di dalam sholatnya, dan berapa banyak orang yang dusta di dalam sholatnya. Tidak benar sholatnya, bukan murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak baik sholatnya, tidak benar-benar tidak disempurnakan daripada sholatnya. Begitu juga puasa. Terkadang ada orang yang berpuasa, dia sungguh-sungguh jujur di dalam puasanya, juga ada yang dusta di dalam puasanya. Contohnya, ketika seseorang itu dia berpuasa, kemudian ketika dia berpuasa malah melihat sesuatu yang haram. Setelah itu dia melihat sesuatu dengan syahwat, atau dia itu memandang muslim dengan pandangan hina, maka dia termasuk dusta di dalam puasanya. Puasanya itu tidak benar-benar puasa, tidak jujur di dalam amal puasanya. Sehingga Nabi Muhammad SAW sudah nyinggung ketika orang-orang itu tidak jujur di dalam beramal. Beliau SAW mengatakan, barang siapa orang yang berpuasa tapi dia tidak meninggalkan daripada ucapan palsu, dan dia itu selalu sumpah palsu, atau dia itu berbohong dengan sikapnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan Allah tidak butuh ketika dia itu meninggalkan makan dan minumnya. Tadi makan dan minumnya itu percuma, karena itu apa? Dusta. Kenapa? Bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza madharu lisidqi fil amal. Ini adalah contoh format seseorang itu tidak jujur di dalam beramal. Kalau jujur di dalam beramal, ya ketika dia puasa dia menjaga matanya sehingga tidak melihat daripada perbuatan yang haram, tidak melihat sesuatu yang haram, tidak melihat dengan syahwat. Begitu pula tidak melihat muslim yang lain dengan meremehkan. Kadang kita itu melihat muslim lain, sopo ini, ini siapa dia ini, ini bahaya. Kalau orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak pernah memandang orang lain dengan pandangan hina, selalu memandang orang lain itu dengan pandangan rahmat, bahkan terhadap orang-orang yang memusuhinya, bahkan terhadap orang-orang yang mencaci daripada manhajnya, bahkan terhadap orang-orang yang mencaci daripada guru-gurunya. Mereka itu tidak pernah melihat dengan pandangan ihtiqar, dengan pandangan meremehkan. Karena berapa banyak daripada orang yang tadinya memusuhi Nabi malah menjadi sahabat Nabi. Berapa banyak orang yang tadinya membunuh orang yang paling dicintai oleh Nabi, akan tapi dia termasuk yang mendapatkan hidayah. Sehingga orang-orang daripada orang-orang yang soleh itu ngajari kita untuk selalu senantiasa husnudzon kepada setiap muslim. Beliau mengatakan jujur di dalam beramal adalah apa? Yaitu ketika dia beramal satu amalan itu dengan baik, dan juga tujuannya karena Allah, ikhlas karena Allah, dan dia hanya bertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang jujur di dalam beramal, maka jujur di dalam amal tersebut bisa mengangkat orang mukmin ke derajat siddiqiyah. Fasadiq fi fi'li shalah yuhsinu wudu'aha wa yuhsinu taharataha. Kemudian beliau mencontohkan ya, salah satu contoh di dalam jujur di dalam sholat itu bagaimana? Yuhsinu wudu'aha. Pertama, wudu'nya pun dengan baik. Sampai dikatakan orang kalau mau
sholatnya itu baik, maka lihat wudhunya. Karena wudhu itu kuncinya sholat. Kalau wudhunya baik, maka sholatnya bakal baik. Kita punya teman dulu di Hadramut, beliau itu muridnya Syekh Ba'udhan, mufti, luar biasa, waroknya itu luar biasa. Beliau itu tidak mau digoncengkan sama muridnya. Takut apa? Takut termasuk riba. Sudah ngasih faedah ilmu, kemudian ngambil manfaat dari santrinya. Tidak mau. Beliau punya gaji, itu gajinya tinggi karena beliau seorang mufti dan ngajarnya kitab besar. Itu ngambil gajinya itu sesuai dengan kebutuhannya, kelebihannya dibalikkan ke Universitas Al-Azhar. Itu kita punya teman belajar sama Syekh Ba'udhan. Ketika Syekh Ba'udhan mau wudhunya 15 menit. Wudhunya itu kalau kita sudah wudhu sak sholatnya, sak zikirnya. Ini Syekh Ba'udhan wudhunya tok 15 menitan. Subhanallah. Dan beliau betul-betul wudhu dengan yang terbaik, dengan sunnahnya, dengan semuanya. Ini yang namanya as-sidqu fil amal. Yuhsinu wudhu'aha. Kalau orang jujur di dalam sholatnya, maka dia wudhu dengan wudhu yang baik, bersucinya dengan bersuci yang terbaik. In kana ali hadath asghar adda wudhu'a ala wajhi falam yubki lum'atan fi syai'in min jawanibi wajhi yaqsurul ma'an. Ya, yaqsurul ma' anil wusul ilaiha. Kalau seandainya dia itu memiliki hadas kecil, maka dia berwudu dengan baik sehingga tidak ada yang kering di sebagian wajahnya atau di sebagian daripada rukun wudu. Air itu betul-betul harus sampai, karena ada sebagian orang wudunya itu tidak sempurna. Kadang sebagian daripada wajahnya itu tidak terkena. Ya, kita tahu bahasanya wajah itu dari awal tumbuh rambut sampai dagu itu memanjang, ngelebarnya dari telinga sampai ke telinga, itu semuanya harus terkena air. Kemudian juga harus memperhatikan ma'atif. Ma'atif itu lengkungan-lengkungan, atau misalkan seorang itu gemuk, terkadang ada lipetan-lipetan, itu harus harus digosok supaya air itu betul-betul sampai. Dan juga ada sebagian yang perlu diperhatikan di dalam berwudu itu yang biasanya orang-orang itu lalai. Seperti di tempat munculnya belek itu ya, ujungnya, jadi mata yang dekat hidung itu terkadang lupa tidak dibersihi. Ketika bangun tidur itu lupa dibersihi, sehingga mencegah masuknya air. Itu harus diperhatikan. Kalau mandi junub pun juga harus diperhatikan. Atau di ujungnya, di ujung mata ya, ada ma'akain itu yang dekat dengan hidung. Kalau lihadain itu ekornya mata ya, ujung ya, yang dekat dengan telinga, itu juga harus diperhatikan. Wa ma tahtal anf, dan juga di bawah hidung ya, ini biasa di bawah hidung ini terkadang juga lupa ya. Di bawah hidung itu terkadang orang-orang itu lupa, itu harus diperhatikan. Jadi kalau misalkan baiknya ya digosok semuanya, itu diperhatikan semuanya. Begitu juga diperhatikan daripada ketika mau membasuh jari-jari sampai siku-siku, itu juga diperhatikan jari-jarinya. Juga kalau seandainya kukunya itu panjang, nah ini kuku ini juga harus diperhatikan. Kalau di bawah kukunya itu ada kotoran, maka hendaknya dibersihkan. Kalau seandainya ada yang mencegah masuknya air, itu wudhunya tidak sah ya, itu harus diperhatikan. Makanya disunahkan untuk memotong kuku itu minimal 2 minggu sekali, jangan lebih daripada 2 Jumat ya, 2 Jumat sekali itu dipotong, 2 Jumat sekali itu dipotong, termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW ya. Begitu juga orang yang bersikap jujur di dalam sholat, maka dia juga memperhatikan ketika membasuh kedua kakinya. Yang sering terjadi itu tumit tidak kena air, itu yang perlu diperhatikan. Nabi Muhammad SAW pernah ketika beliau itu lagi safar,
beliau dapati ada seorang sahabat ketika wudhu tumitnya masih kering. Maka Nabi Muhammad SAW langsung menyeru di seluruh jamaah, di seluruh sahabatnya. Beliau mengangkat suaranya kemudian mengatakan, wailul lil aqab, celaka daripada tumit-tumit minan nar, daripada neraka. Hati-hati jangan sampai tumit-tumit kalian itu masuk ke neraka. Ya, sehingga kalau seandainya wudhu kita juga harus perhatikan daripada tumit kita. Terkadang itu yang lalai ya. Terkadang kalau cepet-cepet, nah itu harus diperhatikan juga. Ini juga salah satu daripada metode Nabi. Kalau ngajari seseorang itu terkadang tidak langsung negur orangnya, tapi langsung mengatakan hati-hati jangan sampai tumit kalian ini termasuk yang masuk neraka. Fa ihsanul wudhu minas sidqi fis shalah. Sehingga wudhu dengan yang baik itu salah satu bukti bahwasanya orang tersebut jujur di dalam sholatnya. Dan termasuk bentuk jujur di dalam sholat adalah melaksanakannya di waktunya. Jangan sampai keluar waktunya, atau sebagian rokaatnya ada di luar waktu. Maka ini termasuk bukan melaksanakan dengan baik. Dan juga hendaknya melaksanakannya dengan sunnah-sunnahnya dan dengan adab-adabnya. Dan jangan sampai sholat kecuali dengan berjamaah. Ini yang ditekankan oleh para guru-guru kita dari zaman Habib Umar, Imam Abdullah bin Al-Haddad, terus Syekh Ali Sakran, terus sebelumnya Syekh Abdurrahman As-Sagaus, Syekh Abu Bakar bin Salim, terus sebelumnya itu semuanya itu wasiatnya yang sama, jangan sholat kecuali berjamaah. Semuanya kalau kita baca itu semuanya menitik beratkan jangan sholat kecuali berjamaah. Dan hendaknya dia berusaha untuk menghadirkan hatinya dari awal sholat sampai terakhir sholat, sampai salam. Kemudian beliau mengatakan, dan hendaknya seseorang itu berusaha dia tidaklah berucap Allahu Akbar, melainkan di dalam hatinya tidak ada yang besar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, jangan sampai ada di hati kita yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih mikirkan selain Allah Subhanahu wa taala, berarti yang kita pikirkan itu lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita Allahu Akbar pikirannya hutang, berarti hutang kita lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita Allahu Akbar, kita mikiri pekerjaan kita, berarti pekerjaan kita itu lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama itu mengatakan ketika seorang itu takbir, maka itu disunahkan mengangkat kedua tangannya, kemudian ngangkat sampai ke telinga. Yang mereka itu mengatakan pundak tanganmu itu jadikan segala perkara dunia itu di pundak tanganmu itu. Setelah itu lemparkan ke belakang. Kita menghadapkan telapak tangan kita itu ke kiblat. Kita ngurusi perkara dunia itu semuanya lemparkan ke belakang. Kemudian kita mengatakan Allahu Akbar, dan hati kita betul-betul menyatakan bahwasanya tidak ada yang besar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga segala perkara yang kecil itu semuanya bakal sirna ketika seseorang itu menghadap kepada Zat yang Maha Agung. Kemudian jika beliau mewanti-wanti ketika mengatakan wajjahtu wajhiya, saya hadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi. Maka ketika dia mengucapkan itu, hendaknya dia betul-betul di dalam hatinya dia sedang betul-betul menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ucapannya itu didustakan dengan sikapnya sendiri. Dia mengatakan saya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, dan aku bukan termasuk orang-orang musyrik, akan tapi dia malah memikirkan yang lain. Ini termasuk ucapan yang tidak sesuai dengan sikap. Ya, maka sholatnya dia malah malah membuat dia celaka. Wailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, di mana orang-orang yang sholat itu sholatnya itu lalai.
Wa hakadha la yazalu shadiqan fi salati idza raka'a ahsana ruku' wa tma'anna raki'an wa idza i'tadala istawa qa'iman wa tma'anna qa'iman wa idza sajada ahsana sujud wa wada'a al-a'dha'u sab'ah 'alal ard. Begitu juga ya, dan seterusnya ya. Ketika dia sholat, ketika dia rukuknya dengan rukuk yang baik ya, punggungnya itu lurus, kemudian tumak nina itu apa? Diam sejenak selama membaca subhanallah, itu namanya tumak nina. Dan kalau seandainya i'tidal, kemudian dia i'tidal dengan lurus tegak, kemudian tumak nina di dalam i'tidalnya, dan ketika dia sujud dengan sempurna, meletakkan 7 anggota sujudnya ke tanah atau ke bumi. Beliau SAW mengatakan, aku diperintah untuk sujud dengan 7 anggota badan. Dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, sama kedua kaki. Jadi telapak kaki itu harus nempel. Berapa banyak daripada orang-orang yang sholat di masjid kita sering dapati. Terkadang kita sering tegur, kadang waktu sujud kakinya itu naik atau telapak kakinya tidak nempel, maka ini termasuk apa? Yang tidak sah sujudnya. Karena wajib 7 anggota sujud itu nempel ke tanah. Dahi, hidung tidak termasuk. Dahi, telapak tangan, lutut ya, sama apa? Sama kedua kaki. Itu semuanya harus nempel ke tempat sujud, ke bumi. Kalau diangkat ya sudah, itu tidak sah. Terkadang imam sholatnya berjamaah, sujudnya tidak benar ya. Ini yang perlu diperhatikan. Dan juga yang perlu diperhatikan lagi, kalau seandainya pakai celana jin dan pakai kaos, terkadang waktu sujud itu terbuka daripada apa? Belakangnya ya. Kalau seandainya pakai celananya itu di atas pusar, itu masih aman, itu auratnya tertutup semuanya. Tapi biasanya orang pakai celana itu di bawah pusar ya. Kalau seandainya terbuka maka tidak sah sholatnya. Dan kita di belakangnya itu kita wajib ngasih tahu, wajib, karena amar ma'ruf dan nahi mungkar itu wajib. Kalau kita ngelihat saudara kita terbuka ketika sujud, atau ada auratnya terbuka ketika dia itu duduk, maka kita wajib untuk apa? Ngasih tahu. Ini termasuk daripada kewajiban amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan ketika sujud, hendaknya hatinya benar-benar sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum jasadnya. Jadi hatinya itu betul apa? Betul-betul sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kalau seandainya sudah tadallul kepada Allah Subhanahu wa taala, itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala itu melihat ke hati seorang hamba, bukan cuma amalnya tok saja. Beliau Habib Umar pernah menceritakan bahwasanya ada seorang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 60 tahun. Selama 60 tahun, kemudian datang satu hari dia itu punya hajat, minta sama Allah Subhanahu wa taala doa agar hajatnya itu dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Setelah doa tidak dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini mengatakan kepada dirinya sendiri, kamu itu ibadah tidak benar. Jadi menegur daripada apa? Dirinya sendiri. Kamu itu ibadahnya tidak benar. Kalau seandainya kamu itu ibadah benar, bakal dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kamu itu ibadah selama 60 tahun ini, kamu itu betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pasti ngabulkan daripada amal kamu. Ini pasti amal kamu itu tidak benar. Sehingga dia itu ngerasa dirinya itu hina. Ya tadallal, merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia ngerasa tidak pantas untuk apa? Untuk minta sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian datang seorang nabi, yang nabi ini mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, katakan kepada abid ahli ibadah yang ada di tempat fulan, yang sudah beribadah kepadaku 60 tahun, sesungguhnya
Ketika dia ngerasa dia itu rendah karena aku, maka aku mencintai dia. Dan aku akan kabulkan hajatnya karena dia sudah merendahkan dirinya karena aku. Maka dikabulkan hajatnya bukan karena 60 tahun ibadah, tapi karena apa? Beberapa saat ketika dia itu yatadzallal, merendahkan dirinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika seorang sujud, hendaknya dia betul-betul menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan betul-betul ngerasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Habib Umar mengatakan, hati kalau sudah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sujudnya itu lama dan tidak pernah akan bangun. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah kita khalisan liwajhillah, murni karena Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik untuk sholat kita supaya diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap daripada amal kita amal yang jujur karena Allah Subhanahu wa taala, dijadikan lisan kita selalu jujur, dijadikan sikap kita selalu jujur, dijadikan niat kita juga selalu jujur, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke maratib siddiqiyatul kubra, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah inda sakratil maut. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bis khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bis khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bis khatimah. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.